Halo pemirsa, kembali lagi di Mata Dunia. Lanjut kita akan ngebahas tentang negara terbersih di dunia yang lainnya. Selanjutnya ada negara Swiss. Swiss dikenal dengan air yang bersih, hutan yang lebat, dan marga satwa yang berlimpah. Selain itu, negara yang terkenal sebagai penghasil coklat terenak ini juga termasuk paling ramah lingkungan. Ditambah lagi, sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss merupakan negara yang mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 60% dari kebutuhan listrik di negara ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air, dan negara ini merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Keindahan alam di Swiss juga menjadikan negara ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Sekitar 82% orang pindah ke Swiss untuk bekerja juga mengatakan menikmati standar hidup lebih baik dibandingkan dengan negara asalnya. Sementara itu, 70% mengatakan kalau lingkungannya lebih bersih dan 42% merasa lebih sehat secara fisik. Di Swiss, kereta yang jadi transportasi primadona kalah jauh dengan mobil. Bahkan para CEO perusahaan besar pun juga menggunakan kereta. Karena peminatnya begitu tinggi, jadwal kereta di Swiss sangat tepat waktu. Alhasil, berpergian kemanapun termasuk ke desa bukanlah hal yang sulit. Bila di Indonesia, syarat untuk mendapatkan paspor cukup dengan membawa berkas-berkas penting dan punya kepentingan ke luar negeri, berbeda dengan di Swiss. Di sini, untuk mendapatkan paspor setidaknya harus sudah 10 tahun menetap dan bekerja, serta tinggal di kota yang sama setidaknya selama 3 tahun terakhir. Selain itu, untuk mendapatkan paspor, penduduk Swiss juga harus lulus ujian dengan otoritas setempat. Adapun ujian tersebut dengan menjawab pertanyaan, salah satunya mengenai hubungan dengan tetangga sekitar. Jika kurang harmonis, maka jangan harap bisa punya paspor. Swiss terkenal sebagai negara yang netral. Saran terkenal Swiss Santos Swiss, Nicolas of Flu, adalah jangan terlibat dalam urusan orang lain. Saran ini menjadi pijakan kebijakan Swiss berabad-abad. Swiss tetap sebagai negara yang netral dan tidak terlibat konflik dengan negara lain selama perang sejak tahun 1515. Swiss adalah negara dengan tingkat kriminal terendah dari negara-negara industri, meski kepemilikan senjata pribadi adalah legal. Pada tahun 2010, hanya terjadi 0,5 pembunuhan dengan senjata api per 100.000 orang dibandingkan 5 per 100.000 orang di Amerika. Di Swiss, kelompok orang bisa menentang atau mengkritik hukum yang diputuskan oleh parlemen, dengan cara mengumpulkan 50.000 tanda tangan menentang hukum dalam waktu 100 hari. Suara secara nasionalnya kemudian ditentukan oleh suara mayoritas, apakah menerima atau menolak hukum tersebut. Dengan kualitas hidup yang tinggi, kota Swiss, Zurich, Jenewa, dan Bern menempati 10 dari kota ternyaman di dunia. Yang keempat ada Inggris. Inggris menempati urutan keempat negara terbersih di dunia. Menurut data dari EPI, Inggris memiliki skor sempurna untuk air minum dan sistem sanitasinya. Selain itu, kualitas udara dan keanekaragaman hayati di Inggris juga dinilai bagus. Landscape dari negara ini terdiri dari pegunungan yang curam dan lembah-lembah yang rendah. Selain itu, juga terdapat banyak situs-situs warisan peninggalan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, yang membuat negara ini menjadi negara ke-6 yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di dunia. Jika kamu mengira bahwa hanya London yang menjadi ibu kota Inggris, maka kamu salah besar. Dilansir Swedish Nomad, ibu kota Inggris yang pertama adalah Winchester yang dipilih untuk menjadi ibu kota Inggris pada tahun 1519. Bahkan Raja Inggris yang pertama yaitu Raja Egbert dinobatkan sebagai raja di kota ini. Kota Winchester menjadi ibu kota sekaligus kota paling penting di Inggris hingga abad ke-11. Namun setelah kemunculan William sang penakluk, ibu kota Inggris terbagi menjadi dua, yaitu London dan Winchester. Negara ini merupakan salah satu yang tertua di dunia. Sejak abad 15, Inggris memberikan sumbangsihnya untuk dunia berupa pengaruh budaya yang signifikan. Sampai saat ini, Inggris salah satu tempat tujuan yang populer bagi mereka yang berkunjung ke Eropa. Warga Inggris lebih suka minum teh. Tradisi minum ini mereka lakukan pada pukul 15 sampai pukul 17. Mereka mengkonsumsi teh bahkan 2,5 lebih banyak dari Jepang dan 22 kali lebih banyak dari Amerika dan Prancis. Tahukah kamu bahwa Kastil Windsor yang menjadi lokasi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle ternyata adalah kastil tertua dan terbesar di dunia loh? Kastil Windsor dibangun sejak abad ke-11, tepatnya yaitu pada tahun 1070.
Pada tahun 1070 lalu, Kastil Windsor dibangun untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan dan lokasi yang strategis untuk mengintai daerah Sungai Thames. Saat ini, Kastil Windsor nggak hanya digunakan untuk acara kenegaraan, namun juga merupakan tempat peristirahatan favorit Ratu Elizabeth II di akhir pekan. Bahkan, Kastil Windsor juga bisa dikunjungi untuk umum loh. Para turis yang ingin mengunjungi Kastil Windsor bisa mengikuti tur gratis dengan durasi waktu sekitar 30 menit. 5. Prancis. Prancis memang adalah negara industri. Hampir 80% energinya berasal dari tenaga nuklir. Namun, negara ini mampu mengurangi emisi karbonnya secara signifikan sehingga membuatnya mendapatkan skor EPI tinggi untuk kualitas udaranya. Walaupun menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, Prancis tidak lupa untuk menjaga kebersihan negaranya. Inisiatif lingkungan Prancis meliputi turbin air di sepanjang sungai dan melarang supermarket membuang sisa makanan yang masih bisa digunakan. Prancis adalah negara pertama yang memperkenalkan sistem transportasi umum di tahun 1662 dengan Blaise Pascal sebagai pendirinya. Anak-anak kecil menikmati burger, hotdog, chicken finger, dan gorengan lainnya di belahan negara lain bukanlah fenomena yang baru. Namun di Prancis, kita akan lebih sering melihat anak-anak memakan makanan orang dewasa. Anak-anak beruntung di negara ini dapat mencicip berbagai macam makanan yang membantu mereka untuk mengapresiasi makanan yang enak-enak dari usia dini. Indera perasa mereka yang masih muda terekspos ke berbagai macam rasa, yang mungkin merupakan asal-muasal mengapa masakan Prancis sekarang telah berevolusi menjadi masakan yang kita kenal sekarang, yang merupakan salah satu makanan terenak di dunia. Prancis sering disebut negara romantis. Hal ini bukanlah julukan semata, namun ada cerita di baliknya. Menurut sebuah sumber, dari zaman dulu, orang-orang di sana suka menulis surat kepada kekasihnya atau mengekspresikan dengan lukisan dan karya seni lainnya. Kebiasaan ini tetap bertahan sampai sekarang. Lewat karya seni itu juga, sampai sekarang ada banyak festival seni di Prancis. Yang jika ditotal, jumlahnya mencapai 4.000 event setiap tahun. Dan festivalnya pun tak jauh dari tema cinta. Belum lagi panorama-panorama alam di Prancis yang sungguh indah benar-benar menawarkan pengalaman yang romantis. Keromantisan orang-orang Prancis ini sudah menjadi kebiasaan. Di Prancis, istilah ladies first benar-benar dilakukan dan bukan hanya perkataan. Nah, itu dia tadi negara-negara terbersih yang ada di dunia. Tapi masih ada lagi nih negara-negara terbersih di dunia selanjutnya versi mata dunia. Pastinya kalian penasaran kan? Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap di Mata Dunia.